Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya, bos paling kece, Bayu Satria Gunawan. Masih dengan tema yang sama, yaitu Kopma Horor, dengan bintang tamu yang masih sama, Mas Ainur Rosidi. Selamat malam Mas Ainur. Selamat malam. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Nah, di sini Mas Ainur akan menceritakan kisah-kisah horornya yang dia alami selama di kantor Kopma dan selama dia hidup. Monggo Mas Ainur. Sebenarnya perkenalkan, nama saya Ainur Rasidin. Saya selaku anggota Kopma 2020 ya Pak. 2019. Pengalaman horor saya ketika di kantor Kopma itu seperti apa ya? Pernah sih 2 tahun aku udah pernah hidup di Kopma ya. Pasti udah banyak pengalaman di Kopma juga. Apalagi pernah hidup juga di sana. Nah, pengalaman menurut saya ketika hidup di Kopma itu banyak kejadian yang mistis. Ketika saya main di menara di Kopma, setelah saya turun dari menara Kopma, saya lihat dari segi jendela ada sosok bayang putih kayak berjalan gitu. Di mana Mas? Dan saya lihat dari menara ke bawah, kan bisa dilihat dari menara ke kantor kan, ke jendela. Jendela kan belum ada kayak gordennya, cuma sedikit. Pasti bisa kelihatan seperti yang putih gitu. Ketika saya ke sana ke kantor, saya datangi kantor, posisi kantor masih Tutupan, terkunci, lampu mati. Ya betul. Itu yang paling aneh. Sejak itu aku kaget. Tadi siapa? Terus aku udah sok bodoh, aku langsung aja masuk. Awalnya beda antara luar sama dalam. Awalnya gimana tuh Mas? Serasa kayak ada dimensi lain gitu. Saya masuk kayak awalnya dalam panas. Aku ya otomatis kayak gimana ya? Kayak seperti kayak agak biasa lah. Udah aku masuk biasa, nyalain kipas. Itu jam berapa ya jam? Kemarin jam, kalau nggak salah jam 8:30. 8:30 malam. Sore padahal itu. Nah, UKM kan ada visi, masih rame, tapi kantor kita sepi. Habis itu masuk, udah biasa main komputer gitu. Cuman aku dulu bagian staff bidang coordination. Dan situ saya itu diamanai untuk tapi saya dulu untuk desain seperti desain apa gitu. Nah, aku biasanya kerjanya lembur. Pasti nggak asing lagi lah kalau lembur, pasti ada aneh. Habis itu main komputer, tiba-tiba botol kosong masuk. Botol kosong. Ada airnya sedikit. Di atas almari. Almari yang etalase yang nggak ada tutupnya. Nah, di atas itu ada botol. Tiba-tiba kayak bergoyang gitu Mas. Tak pandang. Terus tak samperin, diam, kayak nggak ada perubahan gitu. Iya. Tapi dari segi pandang saya kayak bergerak gitu. Habis itu saya bodo amat lah, aku ya main komputer, ini sudah selesai ya. Tiba-tiba botolnya jatuh, jedar. Aku kaget banget aku. Ada apa ini? Terus habis itu udah tak kembalikan botolnya, taruh bawah aja. Soalnya takutnya ada kejadian itu lagi. Setelah itu kan kalau aku pasti ngelembur, pasti jam malam jam 9 ke atas pasti aku insya Allah tidur situ aku. Itu di kantor. Nah, kejadian saya tidur di kantor itu seperti gimana ya? Nggak bisa diceritakan. Emang ada hal apa Mas? Jujur ya, di sana tuh banyak kejadian aneh. Yang pertama tadi botol jatuh sendirinya, padahal kipasnya di bawah, nggak geleng-geleng. Kipasnya otomatis saya. Terus kedua, jendela itu udah tutup semua,
jendela semuanya udah saya tutup semuanya, nggak ada angin, terus pintu udah tutup dan sekitar UKM pada sepi biar ada kegiatan. Habis itu saya melakukan apa ya, aneh kayak nggak ada aneh sih, kayak apa nih, kayak lagu rota, kayak rota gitu kan, rota terus buat mau tidur lah. Itu kayak kejadiannya lagi pintu kantor itu ada yang ngetok. Pertama kecil kayak gitu, tek tek tek, aku nggak ya gimana, kedua kalinya tak 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 tak, itu tak biarin lagi, mulai keras yang ketiga kali, tak 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 samperin nggak ada. Nah UKM depan juga sepi, Itu orang atau apa? Nah itu masalahnya, aku nggak tahu. Kalau orang pasti dadat lari pasti ada suaranya gitu, itu nggak ada. Anehnya itu, aku ya udah, pintu tak tutup langsung, setelah tutup langsung kayak gimana? Udah mah, kayak tidur, habis ini tidur pokoknya, habis ini tidur. Terus isi tempat buat tidur, meja udah tak siapin, udah duduk di pojok gitu. Terus ngambil selimut, terus aku gitu, kayak saya tidur di bawah lantai, kan saya tidur kayak tidur air loh, ada kelihatan gitu. Jadi begini, tiba-tiba kayak ada orang jalan gitu. Nah itu ada orang berjalan, tapi Di dalam atau di luar, Mas? nah kayaknya di dalam, tapi di luar kayak nggak ada aktivitas mahasiswa, kan sudah malam kan. Kalau udah malam biasanya ada mahasiswa kan jarang. Nah itu dek aku masih gini ambil baca doa. Baru pertama kali ini aku tidur di kantor digangguin. Habis itu agak mulai malam lagi, anehnya lagi, aku kadang tidur kadang enggak kan, biasanya gitu. Terus aku bangun mau minum galon. Sebelum mau minum galon, pertama sudah ada suara glek glek glek. Galon tuh kayak berbunyi sendiri. Ada nggak ada yang minum, nggak ada yang mau minum. Paham ya? Iya. Galonnya belum begitu. Nah itu, aku kaget. Padahal nggak ada yang minum, nggak ada ayam para minum ya, bingung aku. Setelah itu aku ini saat tidur aku, terus aku bangun, minum lah, saya minum. Pas minum aku balik ke badan ke arah kanan, kan ada pojok tuh, wajan ada peralatan barang-barang nggak jelas itu kan. Aku bangun, set kayak ada orang hitam, kayak orang hitam berdiri begini. Sholat. Nah, kayak gini nggak tahu gimana tuh, hitam pokoknya, hitam gini. Atau segini. Langsung kembali ke pojok tempat aku tidur. Mukanya Tak jelas. Hitam tok. Hitam doang. Hitam. Itu aku langsung mas, langsung tidur lagi. Tidur pakai selimut tuh pakai kalau nggak salah taruh meja. Nah, taruh meja. Kan dulu kan nggak jarang tempatnya orang itu dulu. Baru aku yang itu situ pakai. Aku ngambil selimut di etalase. Sebelum aku tidur tadi jam 9 aku udah ngambil, nggak pakai toh. Terus itu nggak pakai, udah bisa. Nah, biasa awalnya udah mulai tenang. Udah tidur nyenyak aku terus pagi-pagi kagetnya lagi dulu. Selimutnya saya pakai udah hilang. Mana tuh? Nah, itu nggak tahu aku hilang, terus aku bingung. Selimut yang aku pakai tadi malam mana aku? Padahal yang malam hidup sendirian, gak ada temannya. Terus nyari-nyari, tahu nggak di mana tempatnya? Di mana, Mas? Di etalase. Di sendiri. Ada kayak udah. Ada orang yang lembek. Iya, padahal aku ambilnya di situ juga. Aku kaget. Kok kembali ke sini? Padahal aku tidurnya di mana pakai ini? Oh, bingung aku. Apa aja yang tidur itu agak merinding loh, udah merinding aku lagi. Udah sekarang aku udah kapok lah tidur itu.
kok banget. Ya itu saja sih pengalaman saya di kantor. Tapi ya ada hal-hal mistik dari teman-teman sih, katanya di sekitar itu kantor, tapi ya nggak tahu sih, cuma alam sih, karena nggak bisa lihat hal-hal mistik. Nah, dari cerita Mas Ainur tadi, aku pengen nanya sih Mas. Berapa kali Mas Ainur udah pernah tidur di kamar? Itu sudah aku udah banyak berkali, tapi ini yang terakhir kok bisa-bisanya digangguin. Nggak tahu lah kenapa, mungkin hanya iseng doang mungkin. Ya mungkin ngajak kenalan gitu. Padahal aku udah tidur di situ udah lama loh. Kalau nggak salah udah 2 tahunan itu. Sana itu. Udah 2 tahunan. Baru. Tapi nggak selalu tidur jam 2 sebulan gitu, nggak tidur selama sampai pagi nggak. Jarang. Nah, dari hal tersebut yang terutama yang badan besar Ini ya bukan itu. apa yang Mas Ainur rasakan? Ya merinding lah. Baru pertama kali dilihat itu aku merinding banget aja. Ada dininya sama bingung aku. Apa yang ada di sini? Ya udah aku langsung kembali aja ke tempat tidur, langsung tidur aja. Nggak memutuskan pulang aja Mas? Masalah jam berapa lah sih? Satpam tutup lah, gerbang tutup. Males aku kalau apalagi aku cowok, kalau cerita kan kayak dianggap gimana? Nanti kira ada apa-apa kan? Ya udah aku diam aja, masuk tidur. Nggak pikir panjang, pokoknya Itu tidur. keadaan mati lampunya. Keadaan mati. Tapi ini sih Mas, aku pernah baca buku dari KM Lokus. Katanya di lorong Depan kita ya? lorong depan Kopma itu sampai ke aula itu, ini konon ada mbak Kunti. Konon katanya gitu. Tapi mas kan belum pernah dikasih dilihat gitu kan? Lihat. Kalau dilihat belum sih Mas. Tapi kan aku juga pernah tidur di kantor kan. Iya. Ya pertama itu hawanya beda gitu. Ya yang aku rasakan kayak tadi, panas gitu. Tidur di kamar itu gimana ya? Nggak sepenuhnya bisa tidur ya Mas. Nggak bisa tenang gitu. Jarang banget ikut tenang di situ. Kadang kan aku tidur itu 3 jam terus bangun lihat sekitar aman nggak ya. Kayaknya ada yang bangunin gitu loh. Dan tidur situ nggak nyenyak, plus mimpi buruk terus. Kalau aku tuh. Kalau mimpinya apa Mas? Kalau mimpi pertama, aku mimpi temanku nggak ada meninggal. Terus aku mimpi, ya kayak gitu semua sih. Kayak setan-setan dikejar setan, kejar ular gitu. Pokoknya mimpi buruk. Cuma satu kali doang mimpi bagus. Mimpi temanku, mimpi yang aku suka. Kalau aku tuh pengalamanku tidur di kantor ya banyak nyamuk juga. Ya itu pasti itu. Terus kalau sendiri nggak pernah Gelisah gitu ngomong. Tak paling takut tuh ketika aku bangun 3 jam bangun. Ini udah aku buka mata, dia di depanku, wah kaget lagi. Ternyata aku di wortel juga kaget aku. Makanya aku takut banget kalau dilihatin langsung dibuka gitu. Kaget banget itu. Mau. Nah, apalagi mulai Wah, tadi Mas pernah ketidian di dalam situ? Nggak pernah. Alhamdulillah, nggak pernah. Soalnya kan gimana? Aku juga dengerin musik meronta. Pasti. Tapi ada apa sih? Ada isu sih dari teman-teman Kopma ini. Ini adik Berarti anak kecil gitu. mungkin sih, aku ya bingung. Padahal aku tidur nggak gini. Padahal tadi begini aku betul. Kaget aku betul. Apalagi tadi. Aku nggak ada settingan ini, nggak ada setting. Real ini. Tiba-tiba begini. Tapi ada adik. Tapi aku bingung. Adik apa ini? Aku bingung.
yang dimaksud asik ini gimana? Udah Santai mas, santai aja. tiba-tiba jatuh. Padahal Tahu. nah gitu mas pengalaman gue ya. Mungkin kita harus mendatangkan Enggak bener. Yo. biar maksudnya anak yang unggul ya. Jangan cuma anak itu tuh bikin dari koperasi lah bisa untuk ngajak teman-teman koma untuk ngasih barang untuk kita. Apalagi kita bukan mulai komando. Oh iya Pastinya ada pengajian atau tarusan barang sama lah. Itu bisa di bisa tuh mas. Mungkin saat kita bulan Ramadan kita adakan agenda tadarus bersama, doa bersama atau tahlilan biar kita di kantor agak nggak ada hal aneh lagi lah. soalnya di kantor kan buat kita kumpul juga, takutnya kan teman-teman merasa Makanya banyak anak-anak koma pasti kayak nggak kerasan gitu di kantor. Nggak kayak UKM lain pada enak-enak gitu. Halaman sama kantor kita sepi banget. Halaman nggak ada siapa-siapa ya. mungkin kita harus membudayakan kantor itu jam malam-malam itu harus ada perkumpulan tadarus minimal biar kita juga berkooperasi mengejar dunia itu juga mengejar akhiratnya Itu gitu. itu banget ini. Iya. Kayak kita kan ini. Karena kan kita juga Khalifahul Ard, Hmm. kita juga harus menebar kebaikan ya. Betul sekali mas. Mungkin ada lagi mas kisah-kisah yang Nah, banyak sih kisah lu, tapi nggak di koma terus. Pasti ada di lainnya. Karena belum juga penampilan dan tidak tunjuk sama. Kalau lagi episode selanjutnya. Ya. mungkin itu teman-teman kisah dari Mas Ainul Rasidin selaku penghuni kantor Koma yang merasakan ganjalan. Semoga cerita ini bisa menjadi pengalaman dan edukasi bahwasanya kita itu hidup berdampingan. Kita juga harus saling menghargai, tidak boleh saling mengganggu antara yang ada dan tiada. Gitu ya Mas Ainul. Mungkin ada closing statement dari Mas Ainul dan apa namanya pesan buat penonton untuk dari acara ini. Pesan untuk kalian semuanya yang nonton video ini, kalau tidur usahakan baca doa terlebih dahulu ya, sangat penting biar kita dijaga oleh malaikat Allah. Ya, mungkin itu aja sih Mas. Intinya kita tidak boleh mengganggu. Konten ini pun kita buat juga tanpa adanya mengintimidasi makhluk-makhluk yang tidak ada ya, tapi cuma buat sharing dan pembelajaran kita aja bahwasanya kita itu harus berdampingan meskipun kita tidak melihat, kita harus menghargai dan saling menghormati. Oke, jangan lupa Oh ya, like, komen, dan subscribe akun saya ya. dan akun Mas Wahyu. Mungkin dari Mas Ayu dulu. Akunnya akun apa? saya Ainul Rasidin. Kalau IG boleh di like, boleh di follow. Rasid. Untuk IG saya Wahyu Satria, YouTube saya Wahyu Satria Gunawan, Facebook sama. Mungkin itu dulu teman-teman. Next episode kita akan membahas kisah horor dari perjalanan hidup Mas Ainul Rasidin di muka bumi ini. Mungkin terima kasih Mas, selamat malam. Bisa sharing-sharing teman-teman saya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.